Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang mobil listrik dan baterainya. Seperti apa cara kerja baterai. Nah, kalian sebagai pecinta pengguna mobil listrik perlu meningkatkan pengetahuan pemahaman tentang mobil kalian. Di antaranya hal komponen yang paling utama itu ada di baterai. Nah, seperti apa cara kerja baterai itu, kemudian kenapa dia bisa mengalami penurunan performa dari yang tadinya 100% terus menurun sampai bahkan dia sampai titik tidak bisa digunakan lagi. Oke, kita simak seperti ini teman-teman. Oke, komponen baterai seperti ini, disusun seperti ini ya untuk keperluan mobil, kemudian disusun sesuai dengan kebutuhan baik voltase maupun arusnya. Nah, tapi kalau yang model ini masih model sederhana karena ini tidak dilengkapi dengan sistem pendingin air ya. Kalau yang bagus itu di sekelilingnya ini langsung dibuatkan saluran air, sehingga di saat baterai ini panas, air itu akan mengurangi panas, akan menyerap panas yang ada di baterai itu. Dan ini udah bagus, ada sistem IC-nya, pengatur tegangannya, mana baterai yang performanya jangan sampai berlebihan di satu titik ya. Jadi ini bisa diatur dengan baik dengan sistem ini. Tapi ini belum ada pendinginnya ya, masih kurang bagus ya kalau untuk baterai, tapi berkelas ya, masing-masing ada tingkatannya. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman ya, ada kutub positif dan negatif. Positif katoda, negatif anoda, kemudian ada pembatas separator. Nanti di baterai yang biasa ya, baterai cair ya, baterai yang biasa digunakan untuk mobil itu kita akan perlihatkan beda bentuknya, tapi fungsi dan cara kerjanya sama teman-teman. Jadi cuman beda di bentuknya aja, tapi nanti akan lihat cara kerjanya sama. Oke, kita akan lihat saat dia charging ya teman-teman. Nah ini, oke, sampai sini saat dia charging ya. Oke, saat penuh dulu, saat penuh dia si listrik ini akan berada di kutub positifnya ya, elektronnya ada di sini. Kemudian saat dia dihubungkan dengan beban ataupun untuk menggerakkan mobil ataupun untuk lampu dan sebagainya, maka dia akan mengalir, listrik ini akan mengalir ya dari kutub positif ini akan melalui separator. Ini separator ini dibuat untuk memisahkan supaya nggak konslet ya, karena ini kalau sampai berhubungan langsung konslet, bisa terbakar, meledak ya, karena ini muatan negatif dan positif ini nggak boleh bersentuhan langsung. Nah, saat dia disentuhkan langsung lewat luar di sini ya, ini juga akan mengakibatkan konslet kalau disentuhkan langsung. Makanya diberikan bebannya bisa mobil, bisa lampu ya. Nah, saat dia digunakan ya, maka listrik ini akan mengalir ya, kemudian aliran ini akan menghasilkan listrik yang digunakan untuk mobil itu. Nanti kalau sudah habis, dia akan berada di satu tempat, di tempat yang negatif ya. Nah, nanti kalau sudah untuk bisa digunakan lagi, dia harus dikembalikan, didorong dengan cara pengecasan, sehingga kalau tadinya dari sini mengalir ya, bahkan dari sini mengalir ke sana ya, kemudian dari sini juga mengalir ya, melewati mobil atau lampu ya,
Nah, nanti akan mengumpul di sini. Jadi dari sini pergi ngumpul di sini ya. Terus ngumpul semuanya elektronnya. Kalau sudah ngumpul semuanya, sudah nggak bisa ngalir lagi nih ke sini, sudah nggak bisa ngalir lagi, maka lampu mati ya. Nah, untuk mengembalikan itu dicas. Maka ini dari sini harus dikembalikan ke sana dengan cara dicas. Nah, seperti itu cara kerjanya. Ini untuk yang model baterai tabung seperti ini ya, baterai kering. Sekarang mari kita lihat untuk jenis baterai basah ya, seperti ini. Oke, ini ada dua proses ya. Ini saat discharge itu saat digunakan, maka di sini dipasang lampu ya, pasang lampu. Nah, saat digunakan dari elektron dari positif ini akan pergi ke negatif, maka ini sama ini harus dipisahkan, nggak boleh bersentuhan. Saat disentuhkan pakai ini ya, kalau ini disentuhkan langsung pakai kabel cepret itu akan melontarkan api ya. Kalau dibiarkan, kalau nggak dilepas maka kabel ini pun akan terbakar ya. Ya biasa mekanik mencoba ini listriknya bagus apa enggak, biasanya dihubung singkat nih pakai kabel, disenggolkan cetrek. Nah, kalau apinya masih besar menyambar, nah ini berarti listriknya bagus muatannya ya, penuh banyak ya, harusnya kuat. Tapi kalau peletikannya kecil, peletik ya berarti udah lemah. Nah, kadang itu digunakan, tapi itu harus hati-hati karena ini menghasilkan percikan api. Nah, ini di saat dia digunakan ya, dia akan mengalir dari positif menuju negatif, kemudian dia akan terus mengalir sampai sini mengenai lampu ya, maka di sini menyala. Kalau tidak dikasih lampu kabel saja maka dia koslet, karena ada lampu ada beban dia menyala, lalu dia terus mengalir ke sini ya. Nah, nanti dia listriknya akan ngumpul di sini elektronnya itu. Nah, kalau sudah ngumpul di sini nggak ada yang bisa ngalir lagi ke sana, maka ini sudah dinyatakan mati, sudah habis. Nah, kalau sudah habis dia nggak bisa kembali ke sana secara alami. Kalau ini dari sini ke sini ini secara alami, dari voltase tinggi ke rendah itu mengalir secara alami. Tapi kalau untuk mengembalikan itu harus ada daya dorongnya ini dipasang alternator ya untuk pengecasan. Nah, di saat dia diputar maka dia akan mendorong, mengisi listrik ke sini. Ini akan menghasilkan dorongan ke sana, terus didorong ke sana sehingga elektron yang tadinya di sini akan kembali lagi ke sini memenuhi lagi. Kalau sudah penuh ya, sesuai full capacity, maka dia siap digunakan lagi ya. Dia akan terus berputar, terus mengisi. Nah, ini sudah penuh. Kalau sudah penuh, ready to use lagi. Oke, coba kita lihat simulasinya ya. Ini yang discharge itu dikasih beban untuk digunakan. Ini cas itu saat pengisian. Dilihat, ini ya. Nih mengalir ke sini. Oke, kita ulang lagi. Ini mengalir ke sini, ini kebalikannya ya, nanti akan mengisi kembali ke sana. Oke teman-teman, semoga informasi bermanfaat, menambah wawasan pengetahuan kita semua, dan jangan lupa bahagia. Ikut terus, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.